ada satu pejabat publik yang rasanya seperti juru bicara KPK, Mhm. yaitu Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD. Yang pertama, penegakan hukum itu tentu atau seharusnya tidak melihat warna partai tertentu. Ada dua. Satu adalah tadi tudingan motif politik, Mhm. atau yang kedua, ada motif ekonomi di balik penanganan perkara ini. Indonesia Corruption Watch atau ICW. Ada Bang Kurnia Ramadana di sambungan Zoom. Bang Kurnia, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Assalamualaikum, Mbak Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kurnia, terima kasih untuk kesempatannya berbincang bersama saya pada kesempatan hari ini. Hari ini kita membahas terkait tindak pidana atau dugaan tindak pidana korupsi begitu ya Bang ya yang terjadi di Kementerian Pertanian yang juga menyeret nama dari Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo. Untuk pengantar terlebih dahulu Bang Kurnia dari amatan ICW seperti apa KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam kasus tindak pidana ini? Apakah memang sudah sesuai dengan jalurnya? Karena yang sekarang terjadi kan memang belum ada penetapan tersangka begitu. Ya, ada banyak sekali sebenarnya analisis yang bisa dibahas dalam konstruksi dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian. Hmm. Saya ingin mulai dari pasal 5 Undang-Undang KPK, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berpijak pada sejumlah asas. Asas yang pertama, asas kepastian hukum; kedua, asas keterbukaan; yang ketiga adalah asas akuntabilitas. Hmm. Belakangan waktu terakhir penerapan pasal 5 ini bermasalah. Kenapa? Karena sampai detik ini kita belum tahu siapa sebenarnya tersangka di balik proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Satu. Hmm. Kemudian yang kedua, kita tidak begitu tahu bagaimana sebenarnya konstruksi perkara yang sedang dikerjakan oleh KPK. Masyarakat selama ini diwarnai dengan banyak pemberitaan. Kalau saya mengutip dari beberapa media, Hmm. disebutkan ada 3 klaster kabarnya kasus yang terjadi di Kementerian Pertanian. Yang pertama terkait dengan klaster pemerasan, kemudian yang kedua ada indikasi gratifikasi, bahkan yang ketiga lebih jauh berkaitan dengan undang-undang pencucian uang atau pelaku pencucian uang. Hmm. Itu satu hal. Kemudian poin yang kedua, kalau kita lihat, ketika KPK belum menunaikan seutuhnya pasal 5 Undang-Undang KPK, ada satu pejabat publik yang rasanya seperti juru bicara KPK, Hmm. yaitu Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud mengatakan Syahrul Yassin Limpo sudah ditetapkan tersangka dan Pak Mahfud mengetahui informasi itu. Hmm. Bahkan disebutkan pada saat ekspos perkara. Ini kan tentu menjadi pertanyaan. Satu, siapa yang memberikan kepada Prof. Mahfud? Kemudian yang kedua, dalam konteks apa informasi itu diberikan? Atau untuk apa informasi itu diberikan? Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga tentu yang ramai pemberitaan 2-3 hari ke belakang, ada indikasi pemerasan Hmm. yang diduga dilakukan oleh pucuk pimpinan tertinggi KPK berkaitan dengan perkara yang melibatkan terduga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang kabarnya saat ini sedang diselidiki oleh Polda Metro Jaya. Demikian, Mbak. Mhm. Baik, Bang Kurnia, terima kasih untuk pengantarnya. Bang, kalau kita mengamati begitu ya perjalanan dari kasus ini yang kemudian sejak pekan lalu penggeledahan sudah dilakukan, dimulai dari rumah dinas, kemudian beranjak ke Kementerian Pertanian sendiri, begitu kan. Lalu bahkan sudah melakukan penggeledahan di Makassar di kondisi memang pada saat itu yang bersangkutan begitu ya atau Mentan ini memang masih belum berada di Indonesia karena memang sedang melakukan lawatan di luar negeri. Apakah kalau menurut Bang Kurnia ini adalah tindakan yang memang ya wajar saja dilakukan oleh KPK sebagai independensi KPK sendiri sebagai lembaga anti rasuah atau seperti apa kalau dari amatan Anda? Penggeledahan adalah salah satu upaya paksa Hmm. yang konstitusional dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kapan momentum dilakukannya penggeledahan? Penggeledahan dilakukan saat proses penanganan perkara sudah pada tingkat penyidikan.
Mhm. Maka berdasarkan Undang-Undang KPK, tatkala perkara itu ditingkatkan dari proses penyelidikan menjadi penyidikan, sudah barang tentu telah ada tersangka di sana. Maka dari itu, kembali pada pembahasan sebelumnya, kami sampai saat ini masih menunggu dan mendesak agar KPK bertanggung jawab kepada publik, bertanggung Mhm. jawab dalam artian menyampaikan informasi seutuh-utuhnya berkaitan dengan perkara ini. Dan kalau saat ini kita tahu Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo per hari ini atau kemarin sudah menanggalkan jabatannya, Mhm. tidak Betul. lagi berstatus sebagai Menteri Pertanian. Oleh sebab itu, maka KPK harus segera memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangannya. Bagaimana sebenarnya pengakuan atau penuturan dari terduga pelaku ini berkaitan dengan tudingan yang disangkakan terhadap yang bersangkutan. Kalau kita melihat konstruksi pasal-pasal yang sepertinya akan diterapkan oleh KPK, terdapat dua pasal penting. Satu, pasal gratifikasi, kemudian yang kedua, pasal pencucian uang. Maka Mhm. dari itu yang harus ditelusuri adalah penerimaan selama ini, satu, berkaitan dengan hal apa, kemudian yang kedua, siapa pemberinya, satu hal. Poin kedua, berkaitan dengan indikasi pencucian uang di dalam Undang-Undang 8 tahun 2010, Undang-Undang anti pencucian uang yang bisa dijerat oleh penegak hukum bukan hanya pelaku aktif, tapi juga pelaku pasif. Apa artinya? Jadi harus ditelusuri jika benar ada indikasi pencucian uang, kemana aliran dana mengalir tersebut, Mhm. dari pemerasan, gratifikasi, dan lain sebagainya. Saya rasa itu menjadi poin krusial yang harus disampaikan pada tahap penyidikan ini. Dan kami Oke. juga mengingatkan karena saat ini sudah masuk pada proses penyidikan, jangan sampai ada pihak-pihak yang berupaya menghalang-halangi proses hukum. Mhm. Karena tatkala penanganan perkara naik pada tingkat penyidikan, maka setiap orang yang dipanggil sebagai saksi oleh KPK wajib hukumnya. Kalau tidak bisa dikenakan sanksi pidana. Kemudian bagi yang menghalang-halangi ada pasal 21 Undang-Undang Tipikor berkaitan dengan obstruction of justice yang bisa lebih lanjut diselidiki oleh KPK terhadap pihak-pihak yang ingin menggagalkan proses hukum. Mhm. Itu. Terkait obstruction of justice, ini juga kemarin KPK sempat mengatakan begitu ya Bang Kurnia, adanya upaya dari oknum bisa saya katakan untuk kemudian menghilangkan barang bukti ketika KPK sedang melakukan penggeledahan terkait kasus tindak pidana ini. Dengan adanya upaya untuk melakukan penghilangan barang bukti ini, apakah kemudian dari kacamata Anda, dari kacamata ICW begitu memang menambah keyakinan bahwa tindak pidana korupsi ini memang benar-benar terjadi dan upaya-upaya untuk menutupi hal ini terkesan begitu besar, Bang Kurnia? Ya, tentu dari kacamata awam, tindakan atau niat untuk menghilangkan barang bukti sudah barang tentu kita yakin bahwa benar terjadi ada tindak pidana. Namun dalam kacamata hukum atau dari sudut pandang penyidik harus ada kaitannya. Dan Hmm. ketika memang ada upaya untuk mengubah, menghancurkan, menghilangkan, membakar dokumen penting, maka dengan sendirinya di sana telah terjadi obstruction of justice. Maka dari itu, berkaitan dengan hal tersebut, yang harus ditelusuri oleh para penyidik adalah bagaimana cara mereka menghilangkan, merusak, membakar dokumen, dan yang terpenting adalah siapa yang menyuruh mereka Hmm. merusak barang bukti tersebut. Dalam konstruksi pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak hanya yang melakukan, tapi yang menyuruh melakukan itu tentu dapat disangka dengan perbuatan obstruction of justice, siapapun itu. Maka dari itu kami mendesak agar KPK juga mempertimbangkan untuk membuka opsi terkait dengan penyelidikan obstruction of justice. Demikian, Mbak. Oke, ada permasalahan obstruction of justice yang kemudian masih menjadi PR dari KPK untuk pengungkapan begitu ya, Bang Kurnia. Lalu 3 klaster yang kemudian berjalan, pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ada 3 perkara yang artinya ini adalah salah satu tindak pidana korupsi yang cukup besar juga bisa saya katakan, Bang Kurnia, terkait
kemudian hal yang terjadi di Kementerian Pertanian. Kalau dari sudut pandang Anda, hal ini kemudian dikaitkan hal-hal berkaitan soal politis, yang mana memang banyak pihak mengatakan ini merupakan kader dari Partai Nasdem yang jauh dari pemerintahan, kemudian terjadi politisasi untuk menghancurkan atau mengeluarkan satu persatu begitu ya menteri-menteri yang ada di kabinet Presiden Jokowi. ICW melihat hal ini, muatan politis yang ada di balik KPK ini seperti apa, Bang? Yang pertama, penegakan hukum itu tentu atau seharusnya tidak melihat warna partai tertentu, Hmm. tidak melihat latar belakang organisasi tertentu, dan tidak tergantung pada hal apapun, termasuk waktu misalnya jelang pemilu dan lain sebagainya. Tatkala terjadi tindak pidana, ketika penyidik meyakini bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi, maka status penanganan perkara harus naik pada tingkat penyidikan dan sendirinya ada penetapan tersangka. Hmm. Sekalipun memang sulit membantah sakwa sangka yang muncul di tengah masyarakat berkaitan dengan, bukan terkait dengan politik, tapi terkait dengan kualitas penanganan perkara di KPK. Hmm. Selama ini, kalau kita mencermati, tatkala KPK berhadap-hadapan dengan isu politik, atau lebih spesifik berhadap-hadapan dengan kader-kader partai politik, kerap kali penegakan hukumnya tumpul, kerap kali penegakan hukumnya melunak. Kita Hmm. bisa ambil contoh dalam kasus Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial. Kita bisa lihat kualitas penanganan perkaranya buruk, ada sejumlah anggota DPR yang harusnya ditangani, tapi KPK mengabaikan, tuntutannya sangat rendah. Ada Edi Prabowo dari Partai Gerindra, itu juga Hmm. tuntutannya sangat rendah. Ada Harun Masiku yang sampai detik ini kita tidak tahu keberadaannya ada di mana. Dan saat ini ada Syahrul Yassin Limpo di depan mata, meskipun belum diumumkan sebagai tersangka. Bagaimana memverifikasi dan membantah bahwa ini tidak ada politisasi hukum? Satu, KPK spesifiknya, lembaga Dewan Pengawas harus benar-benar memperhatikan tindak tanduk penindakan KPK. Hmm. Pasal 37B Undang-Undang 19 tahun 2019 memberikan kewenangan bagi Dewan Pengawas untuk mengawasi seluruh kerja-kerja KPK, meski tidak masuk pada proses hukum secara konkret. Tapi rapat koordinasi dengan pimpinan KPK, ditanyakan progresnya seperti apa, dan lain sebagainya, itu harus dan mutlak dilakukan demi menjaga independensi dan mengabaikan atau menghalau isu politisasi hukum. Itu satu. Kemudian yang kedua lagi, ada dua. Satu adalah tadi tudingan motif politik, Hmm. atau yang kedua, ada motif ekonomi di balik penanganan perkara ini. Hmm. Kenapa saya katakan motif ekonomi? Karena ada dugaan yang saat ini sedang diselidiki oleh Polda Metro Jaya, indikasi pemerasan oleh pimpinan KPK, yang mana per hari ini tersebar atau tersiar foto Ketua KPK, Komjen Pol Firly Bahuri, bersama dengan terduga pelaku, yaitu Syahrul Yassin Limpo. Itu harus ditelusuri lebih lanjut. Apa model penelusurannya? Yang paling penting adalah kapan foto itu diambil. Hmm. Setelah tahu kapan foto itu diambil, cek perbandingannya dengan kapan pengaduan masyarakat berkaitan dengan kasus korupsi di Kementerian Pertanian ini masuk ke pengaduan masyarakat KPK. Tatkala, atau mari kita berandai-andai, Hmm. misalnya yang pertama, ternyata laporan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian lebih dulu masuk, kemudian ada pertemuan antara Firly dan Syahrul Yassin Limpo, maka ada potensi pelanggaran kode etik berat yang bisa dihadapi oleh Firly di hadapan Dewan Pengawas. Kenapa? Karena di dalam peraturan Dewan Pengawas KPK, pimpinan KPK dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pihak yang sedang berperkara di KPK. Apakah ini suatu hal yang baru? Tentu tidak untuk rezim pimpinan saat ini. Hmm. Misalnya, untuk Firly Bahuri saja, kalau seandainya nanti terbukti pertemuan itu merupakan pelanggaran kode etik berat, maka perbuatan itu adalah perbuatan kedua kalinya.
Beberapa tahun yang lalu, saat Firly masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, Firly pernah dijatuhi sanksi berat saat itu oleh pimpinan KPK atau pengawas internal dan pengaduan masyarakat KPK karena bertemu dengan mantan gubernur Nusa Tenggara Barat yang kala itu sedang diusut oleh KPK. Hmm. Dalam konteks Firly, pimpinan KPK periode saat ini ada juga orangnya saat ini sudah mundur, namanya Saudari Lili Pintauli Siregar. Kala itu, Saudari Lili diketahui berkomunikasi secara langsung dengan Syahrial, mantan wali kota Tanjung Balai, yang saat itu juga sedang diproses hukum oleh KPK. Apa makna dari rentetan peristiwa itu? Maknanya adalah memang pimpinan KPK jilid saat ini memiliki permasalahan yang cukup serius Hmm. dalam hal menjaga integritas. Baik menjaga integritas diri sendiri maupun menjaga harkat dan martabat lembaga KPK. Demikian, Mbak. Hmm. Oke, banyak catatan yang kemudian ditunjukkan begitu ya oleh Bang Kurnia terkait kinerja dari pimpinan KPK Bang Firly Bahuri saat ini. Ini sudah kemudian melakukan klarifikasi setelah adanya foto kebersamaan Ketua KPK Firly Bahuri bersama dengan Syahrul Yassin Limpo, diklarifikasi juga bahwa tidak benar pernah melakukan hal tersebut melalui ajudannya. Kalau menurut Anda, apakah sudah cukup hanya sampai di tahap klarifikasi, kemudian tidak harus ada pengusutan lebih lanjut, ataupun meskipun sudah dilakukan klarifikasi, masih perlu dan wajib rasanya untuk kemudian ada penindaklanjutan lebih lanjut terkait hal ini, Bang Kurnia? Dugaan tindak pidana pemerasan itu saat ini sedang diusut oleh Polda Metro Jaya. Hmm. Maka keterangan yang harus diverifikasi adalah keterangan terlapor, yaitu pimpinan KPK, di hadapan penyidik, bukan di ruang konferensi pers KPK. Hmm. Jadi kami menghimbau kepada Polda Metro Jaya untuk tidak terlalu cepat percaya dengan pernyataan saudara Firly sebelum melakukan verifikasi lebih lanjut. Foto tadi tentu tidak bisa kita judge itu langsung pertemuan dan melanggar kode etik, tapi foto itu menjadi petunjuk bahwa saudara Firly pernah bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo, bukan dalam hal menjalankan tugas dan kewenangan. Kenapa? Karena bertemunya di GOR Bulu Tangkis. Ya. Saya coba membaca berulang kali Undang-Undang KPK, tidak ada tugas pimpinan KPK bermain bulu tangkis. Jadi dari situ kesimpulan saya, pertemuan itu bukan dalam ranah tugas dan kewenangan. Demikian, Mbak Nila. Oke, baik. Ada yang kemudian perlu diselidiki, ini adalah tugas dari Polda Metro Jaya begitu ya, Bang Kurnia, yang memang sudah menerima laporan terkait pemerasan yang terjadi di ranah KPK sendiri. Bang, kalau kita melihat kepercayaan publik begitu ya, kita berbicara terkait kepercayaan publik pada KPK. Dalam hal ini di masa pimpinan yang kemudian dibawahi oleh Firly Bahuri sendiri. Ini kan semakin menurun, banyak tanda tanya juga yang kemudian dipertanyakan oleh publik terkait bagaimana KPK bekerja, bagaimana KPK menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi. Kadang dimunculkan ke publik beberapa kasus, kemudian hilang begitu saja, muncul lagi, kemudian hilang begitu saja. ICW mengamati hal ini seperti apa, Bang Kurnia? Kalau kita melihat dari sejumlah survei, sejak 20 Desember 2019, itu waktu ketika pimpinan KPK saat ini dilantik, praktis kepercayaan publik terus-menerus turun, bahkan anjlok mencapai titik terendah. Apa titik terendahnya? Kita seringkali belakangan waktu terakhir membaca survei yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Apa itu? Ketika lembaga kepolisian justru lebih dipercaya daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa? Karena ada banyak rentetan kontroversi yang mereka hasilkan. Kualitas penanganan perkaranya buruk, kualitas dari integritas pimpinan KPK bermasalah. Tadi sudah saya sebut dugaan pelanggaran kode etik yang pernah dijatuhi kepada Firly. Ada lagi satu misalnya ketika hidup menunjukkan hidup bermewah-mewahan atau yang lazim disebut praktik hedonisme ketika mengendarai helikopter. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika banyak pegawai KPK yang diberhentikan secara melawan hukum oleh pimpinan KPK dan sejumlah kontroversi lainnya.
Hal itu yang kami yakini menjadi pemantik, menjadi trigger masyarakat tidak lagi menaruh kepercayaan kepada KPK. Kalau dulu kita menuai banyak pujian dari masyarakat untuk kerja KPK, hari ini saya rasa tidak seperti itu. Justru yang lahir dari masyarakat adalah sikap skeptisme dan pesimis melihat nasib pemberantasan korupsi, apalagi saat ini masa jabatan pimpinan KPK sudah diperpanjang 5 tahun sampai Betul. 2024, sehingga amarah publik itu semakin ramai di tengah masyarakat. Kemudian ditambah lagi dengan indikasi pemerasan yang saat ini sedang diusut oleh Polda Metro Jaya. Hmm. Demikian, Mbak. Oke, desakan untuk kemudian KPK melakukan pengungkapan atau mengungkap tersangka begitu ya, Bang Kurnia. Jadi salah satu poin yang disorot juga oleh ICW. Ini yang terbaru kan KPK memang sudah mencekal Syahrul Yassin Limpo beserta keluarga inti begitu ya untuk kemudian tidak bisa bepergian ke luar negeri. Langkah kehati-hatian KPK atau mungkin tidak langsung adanya penetapan tersangka yang kemudian dilakukan oleh KPK, apakah kemudian menjadi tanda tanya yang cukup besar juga, Bang Kurnia? Iya, tentu kewenangan untuk mencegah berpergian ke luar negeri sepenuhnya ada di tangan penyidik. Namun untuk semakin membuat terang perkara ini, maka sebaiknya Syahrul Yassin Limpo segera diperiksa, dimintai keterangan dan dijelaskan status hukum yang bersangkutan. Hmm. Kalau memang sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka harus segera ditetapkan sebagai tersangka. Untuk kemudian kita melihat lebih lanjut saksi-saksi mana yang akan diperiksa oleh KPK. Apakah benar ada indikasi pencucian uang, siapa yang menerima aliran dana hasil dari tindak pidana korupsi, kalau berkaitan dengan gratifikasi, siapa yang mengirimkan transfer uang kepada saudara Yassin Limpo, dalam hal apa, kemudian dalam konteks pemerasan, apakah benar ada jual beli jabatan rotasi mutasi di internal Kementerian Pertanian. Informasi-informasi itulah yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia karena masyarakat saat ini dihadapkan dengan banyak sekali pemberitaan berkaitan dengan Syahrul Yassin Limpo. Dan Hmm. KPK punya tanggung jawab secara moral dan hukum menjelaskan kepada masyarakat. Demikian. Oke, terakhir dari saya sekaligus ini bisa menjadi closing statement juga dari Bang Kurnia. Desakan tadi sudah disampaikan kalau menurut Bang Kurnia dalam kasus pengungkapan perkara di Kementerian Pertanian yang menyeret Menteri Pertanian sendiri Syahrul Yassin Limpo, PR besar apa yang kemudian harus benar-benar diselesaikan oleh KPK untuk benar-benar bisa mengungkap kasus ini, Bang? Satu, tentu kita berharap agar KPK profesional menangani perkara ini. Kemudian yang kedua adalah menolak segala upaya intervensi dari pihak manapun, Hmm. baik intervensi dari eksternal maupun intervensi dari internal. Karena ada di Polda Metro Jaya ada laporan polisi berkaitan dengan pemerasan. Seandainya Polda Metro Jaya menemukan bukti permulaan yang cukup, mari kita berandai-andai pimpinan KPK itu menjadi tersangka, maka demi hukum berdasarkan Undang-Undang KPK, pimpinan KPK tersebut harus dan mutlak diberhentikan sementara dari jabatan. Karena ini penting untuk menjaga dua hal. Satu, independensi penanganan perkara yang ada di KPK, agar yang bersangkutan tidak lagi diberikan akses untuk cawe-cawe lebih dalam lagi dalam perkara itu. Kemudian yang kedua, untuk menjaga kualitasnya. Itu saya rasa menjadi hal yang krusial sembari untuk mengantisipasi hal itu, KPK harapannya dapat mengingatkan kepada pihak-pihak terkait agar tidak berusaha untuk menghalang-halangi proses hukum. Ketika itu terjadi, harapan kami tentu tidak hanya diucapkan secara lisan oleh juru bicara KPK, tapi diusut lebih lanjut siapa sebenarnya yang berupaya dan memerintahkan adanya penghilangan barang bukti tersebut. Saya Hmm. rasa itu, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bang Kurnia. Kita artinya masih sama-sama menunggu nanti langkah cepat atau tindakan yang kemudian akan dilakukan oleh KPK yang benar-benar bisa mengungkap tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian ini. Bang Kurnia, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk berbincang dalam program Tribunyusan Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berkesempatan berbincang lagi, Bang Kurnia. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.
Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Focus. Hari ini kita masih sama-sama menunggu dan kemudian menantikan apa langkah yang akan dilakukan oleh KPK. Termasuk juga kita mengawal upaya KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.